Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Di sini saya mendapat firman dari Kejadian pasal 4, di mana di kisah antara Kain dan Habel. Pada suatu saat Habel itu mempersembahkan apa yang diperintahkan Tuhan, sedangkan persembahan Kain tidak mencerminkan apa yang diperintahkan Tuhan. Dan pada akhirnya persembahan Habel itulah yang berkenan di hadapan Tuhan dan diterima Tuhan. Sedangkan persembahan Kain ditolak oleh Tuhan. Nah saudara, mengetahui bahwa persembahan Habel adiknya lebih diterima daripada persembahan Kain, Kain menjadi geram hati. Dikatakan di ayat yang ke-6 di sini berkata, firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Nah saudara, dendam, iri hati ini mengingatkan kita akan dosa yang dilakukan oleh Lucifer, di mana dia dendam kepada Allah, dia ingin menyamakan diri kepada Allah sehingga ia dibuang oleh Allah. Nah, dosa iri hati yang dimiliki Kain itu sama saja, di mana Kain merasa persembahannya itu lebih bagus, lebih indah. Tetapi kenyataannya Tuhan lebih memilih persembahan Habel, sehingga Kain menjadi iri hati. Suatu saat Kain mengajak Habel untuk pergi ke suatu ladang, di mana tiba-tiba Kain menghilangkan nyawa daripada adiknya Habel. Nah, perbuatan itu tidak diperkenan oleh Tuhan. Firman Tuhan bisa kita lihat di ayat yang ke-10. Firman-Nya, "Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu." Saudara, memang pertama-tama itu Tuhan mendatangkan hukuman bagi orang berdosa. Tetapi kita bisa baca di ayat yang ke-6, ayat yang ke-15. Firman Tuhan kepadanya, "Sekali-kali tidak, barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat." Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Artinya saudara, Tuhan tidak hanya memberikan hukuman jerah, tetapi Tuhan juga memberikan pemulihan. Dari kisah Kain dan Habel ini kita belajar bahwa perkenanan Tuhan, keinginan hati Tuhan itu memanglah hal yang utama yang harus dilakukan oleh orang percaya. Tetapi tidak menutup kemungkinan orang percaya itu bisa jatuh dalam dosa. Nah, Tuhan tidak hanya memberikan hukuman kepada siapa saja yang jatuh dalam dosa, tetapi Tuhan juga memberikan pemulihan. Artinya saudara, kalau orang percaya itu dia jatuh, Amsal berkata 7 kali orang percaya jatuh, 7 kali orang percaya bangkit. Artinya jika orang itu berkenan di hadapan Tuhan, walaupun Kain ini
berbuat dosa dengan menghilangkan nyawa Habel adiknya. Tetapi Kain itu juga termasuk garis keturunan dari Adam, dari sampai Daud, sampai kepada Yesus. Artinya Tuhan tidak semata-mata menghukum orang berdosa, tetapi memberikan pemulihan, memberikan pilihan yang bisa diambil oleh orang percaya. Walaupun dia sudah jatuh dalam dosa, dia diberi pilihan oleh Tuhan. Maukah engkau bangkit? Maukah engkau bertobat? Maukah engkau untuk kembali ke jalan Tuhan? Itulah Tuhan, di mana Tuhan tidak hanya mengutuk, tidak hanya memberi hukuman, tetapi juga memberi pemulihan. Tuhan Yesus memberkati.